Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pertemuan ke-6 membahas tentang properti komponen di Visual Basic Net. Yang pertama tentang properti pada komponen label. Komponen label ini untuk menampilkan pesan, menampilkan teks. Ini kalau di toolbox yang label ini ya, ini label. Sekarang propertinya, properti yang ada di komponen label. Yang pertama auto size. Auto size ini untuk mengatur besar objek, otomatis besar teks kalau true, atau tidak otomatis sebesar teks kalau false. Ini hanya diambil sebagian properti ya, tidak semua properti. Ini auto size label ini defaultnya true, auto size-nya true. Jadi kalau kita merubah teks, ini misalkan kita ganti form barang, ini kalau kita enter nanti besarnya label ini sebesar teks form barang. Ini ya, di besarnya otomatis menyesuaikan dengan besar teks. Data barang, ini kalau kita rubah juga sama ya. Ini kalau auto size-nya dalam keadaan true, kita tidak bisa merubah besar objek. Tidak ada pointer untuk merubah besar objek. Kalau kita ingin besarnya objek ini tidak sama dengan besar teksnya, auto size-nya ini kita rubah ke false. Ini kalau kita rubah ke false, nanti ada pointer ini, ada titiknya ini ya, untuk merubah ukuran objeknya. Ini bisa kita atur, misalkan kita ingin posisinya di tengah ini ya, di tengah-tengahnya. Nanti pengaturan perataannya menggunakan text align. Kita pilih yang center. Otomatis tengah ini. Nah, ini untuk yang auto size. Auto size. Jadi kalau kita ingin besarnya objek tidak sama dengan besarnya teks, kita rubah ke false auto size-nya. Properti berikutnya back color. Back color ini mengatur warna latar belakang teks, latar belakang labelnya, objek label. Cari back color ini ya, ini back color. Klik drop list-nya. Kita bisa memilih sistem, web, atau custom. Latar belakang ini, warna latar belakangnya. Properti berikutnya font. Font ini mengatur mulai jenis teks, ukuran, tebal miring, garis bawah, dan yang lainnya. Ini letaknya jadi satu di properti font. Ini kita klik tanda plus. Properti kalau ada tanda plus berarti mempunyai sub propertinya.
Name ini merubah jenis fontnya ya. Size ini ukuran. Kalau unitnya poin, standarnya poin nih. Ini 18 poin. Kalau unitnya kita rubah yang lain, misalkan ini pixel, ukurannya kalau unitnya dirubah, ukurannya berubah. Ini milimeter, 18 mili. Scope ini kalau false standar normal, kalau true detail. Italic miring ya, strike out memberi garis. Underline garis bawah. Untuk font berikutnya border style ya. Border style ini mengatur garis tepi label. Ini garis tepinya tidak kelihatan, tidak ada garis tepinya. Kalau kita ingin memberi garis tepinya di border style. Non ini tanpa garis tepi ya. Kalau kita beri fix single, ini garis tepi garis tunggal. Ini ada garis tepinya. Kalau yang lain border style fix 3D. Ini seperti 3D ini ya. Dukungan fix mungkin. Ini border style. For color ini warna teksnya. Kalau back color ini warna latar belakang, warna objeknya. For color ini warna teks. For color ini. Kalau berikutnya text align. Text align ini mengatur perataan teks. Text align-nya ini ada banyak, ada 9 nih. Ini berarti tengah atas, ini kiri atas, kanan atas. Ini bisa kelihatan kalau objeknya ini kita buat tinggi. Lebih tinggi teks. Ini berarti tengah atas. Kalau kita ingin tengah persis, tengah horizontal dan tengah vertikal, kita gunakan middle center. Ini kanan atas. Nah, ini bisa digunakan tadi kalau auto size-nya false. Kalau auto size-nya ini kita kembalikan ke true, nanti kembali sebesar teks. Besar objeknya sebesar teks.
Komponen yang lain bisa Anda pelajari kalau mau nyoba. Ya. Ini kalau Anda klik salah satu properti yang lain nih, klik salah satu properti, nanti di sini ada keterangannya ya. Memang keterangannya dalam bahasa Inggris, kalau Anda kesulitan bisa ditranslate. Sekarang kita lanjut ke komponen berikutnya ya. Ini label. Sekarang ke properti textbook. Ini textbook ya. Untuk input data. Textbook untuk input data. Textbook ini ya. Properti yang pertama, properti maxlength. Maxlength ini menentukan jumlah maksimal karakter yang bisa diinput pada textbook. Kalau Anda baru membuat textbook, maxlength ini defaultnya 32.767. Kalau kita lihat yang lain sama ya, 32.767. Ini artinya Anda bisa menginput data pada textbook ini sebanyak maksimal 32.767 karakter. Nah, kita isikan kode barangnya. Kan HDD 001. Harga jual sudah kita simpan nih. Ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masih bisa kita ketik tadi ya, sampai 32.000 karakter. Ini ada 7 karakter. Sekarang coba kita simpan. Kita lihat pesan kesalahannya. Fit to small, berarti fit yang untuk menyimpan data, level fit untuk menyimpan data terlalu kecil untuk menerima data yang diinput. Ini terjadi kalau level fit pada tabel fit size-nya lebih kecil dari data yang kita input. Ini kita stop dulu. Kita lihat di tabel barang. Di tabel barang. Kita lihat database-nya. Kita lihat struktur tabel barang. Nah, kode barang ini lebarnya fixes-nya 6. Jadi kalau ini lebarnya 6, tadi kita mengetik kodenya lebih dari 6, pesannya tadi fit to small. Nah, sekarang solusinya supaya kita tidak mengisi kode lebih dari 6, lebih dari ini. Tidak bisa mengisi kode barang lebih dari 6. Kita bisa menggunakan properti
max length tadi ya. Ini kode barang, nah, max length-nya ini kita atur 6. Nanti kalau kita jalankan, kita input data di kode barang, ini maksimal hanya bisa 6 karakter. Misalkan kita ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita ngetik lagi tidak bisa. Maksimal 6 karakter. Ini solusi supaya data yang kita input tidak melebihi lebar feet. Ini untuk tipe teks ya, tipe teks. Jadi misalkan tadi untuk nama barang, feet nama barang ini misalkan teks sisnya 25 ya. Sisnya 25. Supaya nanti kita mengisi nama barang tidak lebih dari 25 karakter. Ini juga kita atur ya. Nama barang, max length-nya 25. Ini fungsi dari max length ya. Kita lanjut yang properti kedua, multi-line. Multi-line ini menentukan suatu textbook hanya bisa menampilkan satu baris teks atau lebih dari satu baris. Ini anggap aja contoh ini keterangan nih. Keterangan yang bisa diinput panjang. Kita tambahkan textbook baru juga. Ini nanti kita buat misalkan untuk keterangan yang bisa diisi dengan teks yang panjang. Misalkan keterangan barang. Ini kita inginkan bisa diisi dengan teks yang banyak. Kalau teksnya panjang, ini tidak bisa dibaca lengkap. Tidak bisa dilihat lengkap. Kalau melebihi lebar objek. Supaya bisa dibaca lengkap, ini bisa kita tampilkan lebih dari satu baris. Kalau teksnya panjang. Untuk bisa menampilkan lebih dari satu baris, kita gunakan properti multi-line. Multi-line-nya ini kita rubah ke true. Line kita ganti ke true. Ini kalau multi-line-nya true, ini bisa kita tinggikan. Bisa kita buat tinggi. Ini kita bisa mengetik melebihi lebar teks. Nanti teksnya akan diturunkan nih. Kalau melebihi akan turun. Kita bisa baca lengkap. Nah, ini untuk fungsi dari multi-line. Kita lanjut ke password char. Ini biasa untuk input password ya, supaya teksnya tidak kelihatan.
Textbook ini properti password char, pakainya password char tadi ya. Di password char ini untuk mengganti karakter yang diketik dengan karakter yang ditentukan pada properti password char. Properti password char ini defaultnya kosong ya. Ini defaultnya kosong seperti ini. Kalau passwordnya char ini kosong, kita mengetik di sini, nanti yang kita ketik kelihatan sesuai dengan teks yang kita ketik akan bisa dibaca. Ini teksnya kelihatan. Ini kalau kita tidak memberi password char. Supaya password yang teks pada password yang kita ketik ini teksnya tidak kelihatan, kita atur dengan memberi properti pada password char. Misalkan kita isi dengan asterisk tanda bintang. Kalau kita ketik, yang tampil tanda bintang. Password char-nya bebas, tidak harus tanda bintang. Misalkan kita beri tanda crash. Yang tahu tanda crash. Kita lanjut ke properti berikutnya, read only. Read only ini untuk mengatur textbook, bisa diisi kalau read only-nya false atau tidak bisa diisi kalau true. Textbook untuk properti read only ini standarnya defaultnya false. Kalau false ini berarti ini bisa diisi, bisa diisi. Nah, sekarang fungsinya kalau true supaya tidak bisa diisi. Ini form beli, misalkan pada form beli ini. Misalkan kita mengisi kode, nama dan harga tampil otomatis. Ini 45.000, kita isi 10 ya. Ini 450.000. Ini coba kita rubah 455.000. Nah, total ini harusnya harga kali jumlah. Ini kalau 45.000 ini harusnya 450.000 ya. Nah, kalau datanya ini bisa kita rubah, nanti informasinya jadinya salah. Total ini tidak harga kali jumlah. Nah, hasil rumus ini sebaiknya di read only ya, supaya tidak bisa berubah dalam hasil rumus. Ya. Cara mengaturnya supaya tidak bisa dirubah, kita beri properti read only-nya kita isi dengan true. Jadi hanya bisa dibaca. Read only kita isi true. Data total ini nanti berarti tidak bisa dirubah.
Kita isi. Ini kita rubah, kita update tidak bisa ya. Ini tidak bisa kita input, kita ngetik tidak bisa. Ini fungsinya read only ya. Kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu komponen combo box ya. Combo box contohnya ini ya, ini combo box ya. Ada drop listnya ini. Properti yang pertama, drop down hik. Drop down hik ini mengatur tinggi objek saat menampilkan data. Di saat menampilkan data itu saat kita klik drop list-nya, ini menampilkan data ya. Ini namanya tingginya ini drop down hik. Ini kalau tidak diatur, tingginya menyesuaikan banyaknya data, banyaknya record. Tingginya objek, tinggi objek ini ya, ini bisa dilihat pada size. Ini kita klik plus pada size. Ini lebarnya 73, tingginya 24 ya. Tingginya 24. Ini tinggi objek ya. Untuk mengatur tinggi saat ditampilkan pakai drop down hik. Ini kita buat drop down hik-nya 50. Seperti ini ya. Ini mengikuti rekodnya. Ya. Drop down style ini mengatur cara input datanya, tombol panahnya ya. Ini hanya untuk tampilan nih. Drop down style ini bisa drop down, coba kita rubah yang lain ya. Kalau kita rubah simple ya, kita rubah simple, ini tidak ada panahnya ya, tidak ada drop list-nya. Ini kalau kita rubah simple, ini untuk menampilkan pakai panah turun gini ya. Ini kalau yang simple ya. Kalau drop down yang standar tadi ya, ini yang drop down list hampir sama dengan drop down. Sama gini ya. Nah, yang penting ini ya, yang drop down width. Drop down width ini defaultnya disamakan dengan lebar objek. Jadi kalau objek ini lebarnya 73, lebarnya 73. Drop down width ini lebar aslinya 73. Disamakan dengan lebar objek.
Sekarang kalau drop down width-nya ini 73. Ini kalau kita klik di sini, lebarnya mengikuti lebar objek ini. Jadi datanya tidak bisa tampil lengkap. Datanya terpotong, nama barangnya terpotong. Nah, supaya saat datanya tampil, ini data nama barangnya tidak terpotong, kita bisa mengatur lebarnya. Lebarnya saat data tampil. Mengaturnya lewat drop down width tadi, lewat properti drop down width. Ini drop down width-nya misalkan kita buat 200. Angkanya bebas dikira-kira sendiri ya, kita kira-kira. Ini saat diklik, nah ini 200 ini tadi belum ya. Oh, drop down width-nya ya, ini ya, drop down width-nya yang 200. Ini bisa diisi dari teks biasa atau dari tabel ya. Ini mengisinya dari tabel ini menggunakan kode program. Ada kode programnya sendiri. Kita lanjut yang item. Item ini menentukan data pada kubu box. Ini kita buat aja combo box baru. Ini anggap saja kita membuat combo box untuk data nilai ABC. Menentukan isinya, data ABC-nya ini lewat properti item. Ini ya, item. Jadinya misalkan ini kita buat 3 huruf. B, C, A, G, E, misalkan gini. Coba kita jalankan. Nah ini ya, B, C, E, A, D. Kalau ini kita ingin ngisinya acak, tapi nanti bisa urut ya, bisa urut abjad. Kita bisa atur lewat properti sort ini ya. Sortnya ini kalau kita rubah ke true, nanti data pada item otomatis urut. Kita atur pada sort. Sortnya ini kita rubah ke true. Jadi kita waktu ngisi item kita bisa acak tidak urut. Nanti tinggal kalau ingin urut, sortnya dirubah ke true. Nanti ini otomatis urut ABCDE. Nah, ini untuk beberapa properti pada komponen di Visual Basic Net. Ini hanya sebagian ya.
Ya, sebagian komponen dan sebagian properti. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan untuk properti pada komponen ini. Tidak ada pertanyaan, Pak. Bentar ini ya. Read only enable itu tidak aktif ya. Kalau read only itu kursor masih bisa masuk ke dalam textbook, kalau enable kursor tidak bisa masuk. Ini misalkan enable-nya ini kita rubah ke false misalkan ya. Enable. Enable-nya ini true ya. Kalau enable-nya ini kita rubah ke false. Enable itu tidak aktif. Kursor nanti tidak bisa masuk ke textbook. Ini diklik tidak bisa ya. Kalau read only kursor masih bisa masuk ke textbook, tapi tidak bisa dirubah datanya. Kalau enable ini kursor tidak bisa masuk ke dalam textbook. Nah, itu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini di VB.NET ya. Kalau Anda menggunakan VB6 masih agak beda ya. Ada beberapa yang berbeda. Contohnya kalau di label ini, kalau di VB6 itu berada di caption. Kalau VB.NET ini tidak ada caption. Label maupun textbook ini menggunakan properti text. Nanti mungkin Anda nanti akan dapat ya, VB.NET. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.